Berjumpa kembali dengan Sekolah Walet. Kali ini Sekolah Walet akan mempersembahkan salah satu video mengenai perkembangbiakan burung walet. Jadi ini adalah bagian kedua dari penjelasan tentang burung walet putih atau burung walet yang menghasilkan sarang yang berwarna putih, atau yang sekarang telah kita kembangbiakan di rumah-rumah walet atau di gedung walet. Nah, jadi perkembangan burung walet ini adalah menghasilkan salah satu sarang yang kita ambil atau kita panen yang bisa dijual dengan harga yang sangat lumayan. Jadi aktivitas pembuatan sarang ini bagi burung walet adalah salah satu aktivitas dari proses reproduksi. Nah, untuk burung walet putih, aktivitas reproduksi atau perkembangbiakannya meliputi penentuan daerah kekuasaan atau teritorial. Kemudian dia menemukan sarang. Setelah menemukan sarang, dia akan menemukan pasangan. Setelah dia menemukan pasangan, dia akan membangun sarang. Kemudian pengeraman telur dan pengasuhan anak. Ya. Nah, jadi hormon yang terlibat untuk burung walet adalah ada 3, yaitu hormon hipotalamus, pituitaria, dan gonad. Nah, jadi ini ada beberapa alat reproduksi untuk hewan burung walet. Ya. Selain hormon itu, ya, jadi, ketika dia menemukan pasangannya, maka burung walet akan melakukan reproduksi pada usia 8 bulan. Ya. Jadi dia akan memproduksi selama 8 bulan. Jadi usia burung walet itu adalah 8 bulan. Dan dia akan bertahan hidup selama 6 tahun. Kemudian walet yang sudah dewasa dan reproduksi dapat diketahui melalui bulu yang sudah berwarna hitam seluruhnya, seperti pada gambar ini. Tidak ada lagi terdapat bintik-bintik agak merah yang seperti dimiliki oleh walet muda, dan dia akan mengeluarkan suara tek-teks. Ya. Nah, kemudian dia akan bertelur. Nah, ini telurnya, ya. Ini gambar bertelurnya. Nah, ketika dia mulai musim kawin itu ditandai dengan 2 pasang walet yang beriringan dan berkejar-kejaran. Kemudian, dan ini biasa masa berkembang biak walet sarang putih dimulai pada bulan September hingga April atau bersamaan dengan datangnya musim penghujan. Nah, ketika dia kawin, walet akan saling mencari jodoh dengan jalan berkejar-kejaran di udara. Kemudian, jantan dan betina akan terbang tinggi saling berkejar-kejaran. Nah, sebelum dia kawin, dia akan membuat sarang secara bersama-sama dan melekatkannya di tempat yang dianggap aman. Walet jantan dan betina bekerjasama memoles air liurnya sehingga membentuk sarang. Burung walet jantan menghasilkan rajutan air liur lebih panjang dibanding dengan burung walet betina. Sarang walet ini dibuat di malam hari setelah pulang. Pada kerongkongan walet terdapat sepasang kelenjar salipa yang dapat menghasilkan air liur cukup banyak. Nah, pekerjaan membangun sarang
dilakukan terus-menerus setiap hari dan ini berlangsung sekitar 40 sampai 80 hari. Biasanya pada musim penghujan dan makanan walet beritasi serangga banyak terdapat, maka burung walet membangun sarangnya selama 40 hari. Tetapi jika musim kemarau, maka sarang walet akan dibuat lebih lama selama 80 jam. Nah, ini setelah dia bertelur ya, maka dia akan dierami secara bersama-sama ya. Nah, dia akan dierami bersama-sama. Nah, jika sarang walet ini, nah ini pada musim bertelur, dia ukuran sarang waletnya akan jauh lebih bagus dan lebih besar. Karena apa? Sarang digunakan untuk beristirahat dan mengerami telur dan membesarkan anak ya. Nah, kemudian susunan alat perkembangbiakannya itu berbeda dengan burung lain ya. Proses perkawinan berlangsung bisa 5-8 hari. Setelah itu barulah walet betina akan bertelur. Nah, ini telurnya telah menetas ya. Telah menetas. Nah, jika dia telah menetas, anak walet disuapi dari makanan yang dikeluarkan dari paruh induknya. Makanan ini dapat dicerna oleh bayi walet karena sebelumnya telah dilumatkan oleh induknya. Dalam seminggu biasanya bulu sayap anak walet sudah mulai tumbuh. Setelah itu bulu sayapnya disusun dengan bulu punggung. Barulah setelah itu seluruh tubuh walet bermunculan. Nah, usia 45 hari setelah menetas, barulah anak walet ini akan cukup untuk bisa terbang dan bisa mencari makan sendiri. Nah, teman-teman yang sudah subscribe, kita ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe, bisa di-subscribe dan lonceng notifikasinya dibunyikan ya, supaya setiap video yang Sekolah Walet upload, kalian orang pertama yang bisa melihatnya. Nah, ini adalah ini gambar anakan walet yang sudah bisa belajar terbang. Kemarin anakan walet bunda ini jatuh ya, dan kita kembalikan ke sarangnya dan sekarang sudah aman. Dia sudah sehat dan sudah bisa terbang untuk mencari makannya sendiri. Nah, ini ya, setelah anakan itu terbang, nanti kita harus juga kalau bisa menyediakan pakan ya. Jadi ada pakan yang menghasilkan serangga terbang. Nah, untuk budidaya walet ini juga ya, ini boleh di-subscribe ya, dan lonceng notifikasinya tolong dibunyikan. Nah, terima kasih atas perhatiannya.